Bagi kebanyakan pengusaha yang memulai bisnis dari nol, seperti saya juga mulai dari awal, dari mulai produk pertama, customer pertama, aktivitas bisnis pertama, sampai nambah tim pertama, itu ada sebuah problem yang mungkin tidak dirasakan. Saya juga sadar mungkin 4-5 tahun yang lalu ternyata saya punya masalah ini juga. Apa masalahnya? Masalah yang muncul di sini adalah bagi kebanyakan pengusaha seperti saya yang memulai bisnis dari awal, dari nol, itu akan mungkin mengalami masalah seperti ini. Jadi saya juga mulai bisnis dari awal, dari mulai produk pertama, customer pertama, tim pertama, aktivitas bisnis pertama, itu banyak yang saya lakukan sendiri. Hasilnya apa? Saya dalam tanda kutip jadi generalis, jadi tahu banyak. Oh, customer service tuh gini toh, oh marketing tuh gini, oh namanya produksi gini, operation gini, finance gini, tahu dikit-dikit, bisa dikit-dikit, tapi nggak jago-jago amat. Nah, ini terjadi sekian tahun, bertahun-tahun, akhirnya ketika tim bertambah jadi 10, 50, 100, dan seterusnya, ini mulai kerasa bahwa ternyata saya nggak jago-jago amat di hal yang spesifik atau hal yang diperlukan. Saya tahu banyak, bisa banyak, atau sebenarnya kayak pura-pura bisa, atau knowing itu kayak mengetahui, tapi nggak jago atau nggak expert. Ini yang kadang jadi problem jebakan bagi para UMKM. Karena core decision-nya kadang masih di si owner yang mulai bisnis dari awal tadi, tapi ketika bisnisnya expand, ini butuh para expert yang jago di masing-masing bidang. Kalau kita ngomongin legalitas, ya butuh orang yang mungkin sarjana hukum, dia udah praktek hukum mungkin 10 tahun. Kalau kita ngomongin finance, dia ya orang yang main finance-nya panjang, perpajakan, dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Ternyata ini yang jadi kayak trap yang saya sekarang paham. Oh iya, ternyata saya nggak jago-jago amat di bidang A, di bidang B, di bidang C. Tentu gamenya kalau kita memang mau bangun tim, kita cari orang-orang yang jago. Mungkin kita sendiri harus jadi jago banget dalam hal memimpin, jadi leader, jadi orang yang punya visi, misi, bisa tahu delegasi, bisa tahu cara nyenengin orang, atau kayak bikin tim semangat, bikin tim loyal, bikin tim produktif, bikin tim happy. Itu spesifik leadership. Tapi yang mau saya bahas adalah tentang paradoks di mana ketika kita adalah seorang generalis dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah spesialis, ini kadang yang bikin perusahaan nggak bisa go big atau bisa tumbuh dengan eksponensial. Nah, saya belajar dari Amazon. Dia punya sebuah value di mana value-nya adalah deep dive atau menyelam yang dalam. Menyelam yang dalam ini adalah konteks yang digunakan untuk leader yang sudah berada di atas, atau kadang ketika terlalu atas dia sudah tidak pernah lagi melihat ke bawah apa yang terjadi dengan detail, karena mereka kadang berpikir bahwa itu udah kerjaan operasional, itu kerjaan tim, itu kan udah aku delegasikan dan seterusnya, sehingga dia merasa bahwa ada kerjaan-kerjaan yang levelnya di bawah dia, nggak perlu dia sentuh, nggak perlu dia lihat. Padahal konteks ini bahkan digunakan oleh salah satu CEO terbaik di dunia, Jack Welch, saat dia mengerjakan GE. Dia turun ke dalam, beresin beberapa masalah yang luar biasa berpengaruh terhadap keberhasilan GE. Nah, di Amazon diajarkan bahwa leader harus turun ke bawah sesekali secara berkala, yang ada spesifik cara berkalanya. Konteksnya gini. Kalau kita di atas, kadang kita melihat sesuatu itu hanya executive summary, laporan dari tim kita, hanya data di kertas, tapi kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita perlu memutuskan. Nah, keputusan ini yang penting. Kapan kita harus deep dive, kapan kita harus menyelam dalam. Yang kedua adalah apa yang harus kita selami secara dalam. Nah, makanya muncullah anekdot. Nah, kita harus cari apa anekdot yang muncul di sekitar kita. Misalnya, oh kalau di sini tuh pelayanannya lama gitu. Misalnya kita ada dengar kayak gitu. Itu kalau kita selami, kenapa ini pelayanannya lama? Apa yang terjadi di bawah? Yang membuat apa? Matriksnya seperti apa? Angkanya gimana? Teknologi apa biar bisa lebih cepat dan seterusnya. Mungkin Anda akan ngulik itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi ketika Anda sebagai pimpinan tertinggi turun ke bawah deep dive untuk menyelesaikan itu problemnya akan jauh lebih cepat terurai dan dampaknya akan besar sekali untuk perusahaan. Jadi kita perlu milih apa hal yang memang harus kita deep dive secara mendalam. Dan itu butuh yang namanya referensi, butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya konsultasi. Tapi ketika itu selesai, rewardnya sangat sepadan. Karena kita sudah turun ke dalam, turun jauh untuk beresin itu. Nah, teman-teman perlu milih. Ada nggak hal-hal yang memang harus Anda turun langsung ke dalam, spend waktu mungkin 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan untuk benar-benar beresin itu. Contoh saya di Cover Super waktu itu problemnya adalah, oh ya
stok kain itu kayak dari supplier lokal nggak ketemu, keluar nggak ketemu, akhirnya sama Mas Johan sampai ke China, sampai cari gimana caranya produksi ke pabrik sendiri atau gimana dan seterusnya, sampai akhirnya kayak nemu bahan yang sangat bagus, dan bahan itu yang bikin kita kayak jadi enak banget untuk ekspansi bisnis dan jualan, customer puas, customer happy. Jadi cari hal-hal yang kita memang perlu deep dive, itu bukan micromanaging, tapi itu adalah kita laser fokus menyelesaikan mother of all the problem di perusahaan kita. Jadi deep dive. Thank you.